Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat belajar? Bertemu kembali dengan saya Dr. Zule, sahabat belajar ilmu kehidupan. Dan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang 6 ilmu hidup. Sahabat belajar, semua orang tentunya ingin hidup dengan sukses dan bahagia, termasuk sahabat belajar. Nah, ternyata untuk bisa sukses dan bahagia itu tidak bisa didapatkan begitu saja. Ia membutuhkan sebuah upaya, dan upaya itu tidak bisa hanya sembarangan. Upaya itu memerlukan ilmu. Dan untuk bisa sukses bahagia ini, sahabat belajar perlu mengenal, perlu mempraktekkan ada 6 ilmu kehidupan. Apa saja itu? Yang pertama, ilmu agama. Sahabat belajar perlu mempelajari ilmu agama. Dalam hal ini, ilmu agamanya adalah bagaimana sahabat belajar mencapai situasi di mana sahabat belajar merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian selalu dihiasi dengan rasa ikhlas, pasrah, sehingga teman-teman semuanya merasa nyaman dan bahagia di kesehariannya. Baik, yang kedua, dalam ilmu hidup kita perlu belajar ilmu pernikahan. Kita perlu belajar bagaimana menjalani pernikahan dengan baik, dengan nyaman dan bahagia, sehingga kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita untuk mencapai berbagai kesuksesan dalam hidup, untuk melaksanakan kegiatan pengasuhan, untuk bisa bekerja tentunya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ilmu yang perlu kita pahami dalam 6 ilmu hidup adalah ilmu pengasuhan anak. Sahabat belajar, tidak ada sekolah pengasuhan anak, padahal sebenarnya yang namanya mengasuh anak ini memerlukan ilmu. Kita perlu membimbing mereka dengan baik dan benar untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat nanti ke depannya. Supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha, itu ternyata perlu ilmu. Nah, kita perlu belajar ilmu yang ketiga, yaitu ilmu pengasuhan anak. Yang keempat yang perlu kita pelajari juga adalah ilmu manajemen. Banyak hal dalam hidup ini yang perlu kita atur. Waktu kita perlu kita atur, pekerjaan-pekerjaan kita perlu atur, kemudian pertemuan-pertemuan kita perlu atur, kita perlu ilmu manajemen. Selanjutnya, yang kelima, kita perlu belajar ilmu keuangan. Ya, sahabat belajar, kita perlu tahu bagaimana kita harus bijak dalam mengelola keuangan kita. Bijak itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tidak boleh yang namanya pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Kita perlu belajar tentang bagaimana mengatur budgeting, mengatur bagaimana pos-pos keuangan itu agar cukup sesuai dengan pemasukan yang ada. Sahabat belajar, kita masuk yang keenam. Yang keenam adalah ilmu emotional healing. Mengapa ilmu emotional healing ini diperlukan? Karena sahabat belajar ada yang kesulitan untuk bisa merasakan ikhlas dan pasrah dalam keseharian ketika ia masih menyimpan dendam kepada orang lain. Ketika ia masih marah kepada keadaan. Ketika ia masih merasa benci pada seseorang. Itu akan membuat ia sulit merasakan yang namanya nyaman dengan selalu berikhlas dan berpasrah. Nah, sahabat belajar, ilmu emotional healing ini bisa membantu sahabat belajar untuk bisa merilis, melepaskan luka-luka yang sahabat alami. Sehingga nanti sahabat bisa menikmati rasanya bagaimana tenang, rasanya nol dari rasa marah, benci, dan dendam. Nah, sahabat belajar, ilmu emotional healing ini juga diperlukan untuk bisa memperbaiki permasalahan pernikahan, permasalahan pengasuhan. Ingat bahwa dalam permasalahan pernikahan, kadang ada konflik, ada marah dengan pasangan, ada kecewa dengan pasangan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pasangan kalau kita bertemu saja yang ada adalah rasa marah? Benar tidak? Sedangkan kita tahu bahwa dalam ilmu pernikahan kita perlu komunikasi dengan suami, dengan pasangan. Kita perlu bagaimana membangun hubungan yang baik, bisa tersenyum, bisa bahagia depan suami. Nah, untuk ini, untuk mengatasi berbagai emosi negatif, rasa marah, kecewa, kesal, dan lain-lain, sahabat belajar bisa menggunakan ilmu dalam emotional healing.
Nah, ilmu emotional healing apa saja contohnya? Contohnya, sahabat belajar bisa menggunakan terapi SAFe, Spiritual Emotional Freedom Technique. Sahabat belajar juga bisa merilis emosi sahabat misalnya dengan teknik hipnoterapi atau misalnya bisa dengan konseling nanti. Nah, sehingga nanti sahabat belajar bisa merasa rilis emosinya, bisa merasa lega, bisa merasa lepas dari berbagai emosi negatif, kemudian sahabat belajar bisa nyaman dan bahagia. Sahabat belajar, demikian 6 ilmu hidup. Dan tentunya dalam kehidupan ini masih ada ilmu-ilmu lain yang diperlukan tergantung dari kebutuhan sahabat. Misalnya, sahabat belajar bekerja di satu tempat yang butuh communication skill, misalnya ilmu komunikasi, bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan, tentunya sahabat akan mencari ilmu tentang bagaimana berkomunikasi dengan pelanggan. Bila sahabat belajar adalah seorang pengusaha online, maka sahabat belajar akan belajar bagaimana belajar menjadi pengusaha online yang sukses dan baik. Sahabat belajar, demikian 6 ilmu hidup. Semoga sahabat belajar bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang diharapkan. Sampai bertemu kembali dengan saya, Dr. Zule, sahabat belajar ilmu kehidupan dalam video-video selanjutnya. Salam hangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.